Sekarang kecepatan saat T tertentu. Kalau tadi kan ini kecepatan awalnya, ini untuk mencari kecepatan awalnya. Tetapi untuk mencari kecepatan saat T tertentu, misalkan T dalam 2 detik atau T dalam 3 detik, itu persamaannya kita simbolkan ya. Misalkan kecepatan saat T tertentu, misalnya simbolnya VT ya. V dalam T tertentu, kecepatan tertentu. Nah, sekarang kita untuk yang sumbu X dulu ya. Jadi untuk yang sumbu X, VTX, kita kasih nama VTX. Ini kecepatan saat T tertentu, dia kecepatannya karena dia X itu GLB, berarti kecepatannya konstan ya. Kita ingat yang kemarin, untuk GLB berarti kecepatannya konstan. Kalau GLBB baru kecepatannya berubah. Karena di sini dia searah sumbu X, dia merupakan GLB, karena kecepatannya konstan, berarti kecepatan saat T tertentu dia tetap sama dengan kecepatan awal ya, sama dengan kecepatan awal V0 X ya, yang searah sumbu X ya. Nah, beda kalau misalnya VTY, kecepatan sesaat saat T tertentu di sumbu Y ya. Karena dia di sumbu Y, dia merupakan GLBB, berarti kecepatannya berubah. Kita ingat materi yang kemarin, karena ada pengaruh dari gravitasi ya. Jadi kan dia pada sumbu Y tadi. Jadi ini rumusnya V0Y dikurang GT. Ini G ya, gravitasi. Jadi V0Y merupakan kecepatan di sumbu Y ya, dikurang dengan gravitasi dikali waktunya ya. Jadi ini komponen-komponennya, sehingga untuk mencari V0 di waktu T, V0 nya ya, bukan V0, VT ya. Jadi ini VT ya, VT kita guna seperti rumus yang ini. Berarti ini V0X pangkat 2 ditambah V0Y kurang GT pangkat 2. Ini ada dua macam kecepatan ya. Jadi ini rumus untuk kecepatan awal, dan ini untuk kecepatan saat T tertentu. Jadi misalkan ya, kalau perhatikan di sini, misalkan bolanya di sini ya, misalkan bolanya di sini. Yang ditanyakan kecepatan bola saat di sini ya. Misalnya waktunya 2 detik. Nah, berarti kalian gunakan rumus ini ya. T waktu 2 detiknya kalian masukkan di T yang ini ya. Jadi ini untuk kecepatan awal, ini rumus untuk kecepatan di saat waktu tertentu. Kita mencari tahu ketinggian H max ini, pertama-tama kita cari tahu dulu ketinggian saat T tertentu. Jadi misalkan ini nanda bola ini ya di sini ya. Nah, ketinggiannya di saat bola berada di sini dari dasar ini berapa? Kalau kecepatannya kita sudah tahu dari yang tadi yang kita sudah kerjakan, itu untuk kecepatan saat T tertentu. Itu baru kecepatannya. Sedangkan ketinggiannya berapa saat di permukaan. Nah, berarti sekarang kita cari ketinggiannya saat T tertentu ya. Jadi kalau ditanyakan mengenai ketinggian, berarti dia berada pada sumbu Y ya. Berada pada sumbu Y. Patokannya itu arah sumbu Y. Kalau untuk jarak berarti sumbu X, jaraknya dan tingginya ya. Jadi kalian pahami, untuk ketinggian saat T tertentu berarti dia itu H ya. H sama dengan V0Y dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat. Nah, rumus ini adalah rumus dari GLBB, ketinggian GLBB ya. Ini diambil dari rumus GLBB. Jadi ketinggian saat T tertentu, ini bukan ketinggian maksimum ya, ini ketinggian saat T tertentu saja. Begini rumusnya. Ini karena V0Y nya dalam gerak parabola itu komponen X dan komponennya itu ada sudutnya. Jadi karena menggunakan sudut, sehingga V0Y itu sama dengan V0 sin theta dikali T dikurang 1/2 GT pangkat 2 ya. Ini untuk H saat T tertentu. Dan ketinggian saat T tertentu sekarang, jarak ya, jarak tempuh saat T tertentu. Nah, ini untuk arah sumbu X ya, karena jarak. Kalau ketinggian itu untuk sumbu Y. Berarti kita beri nama X saja ya, simbolnya X. Jarak X sama dengan, karena X arah sumbu
X itu merupakan GLB, berarti kita gunakan jarak dari persamaan jarak dari GLB. Berarti X sama dengan VTX dikali T. Jadi kecepatan waktu, kecepatan ini ya, kecepatan di arah sumbu X dikali T. Ini dapat dari mana? Ini kita ingat rumus V sama dengan S per T ya. Jadi kalau kita ini S jarak ya, S ini jarak, tapi di sini kita menggunakan simbol X. Jadi S sama saja kalau saya tuliskan X ya. Di V sama dengan X per T. Ini sama. Jadi kalau kita cari X berarti V dikali T. V dikali T. Dari sini dapat rumus ini ya. Dari persamaan ini. Jadi ini sebenarnya persamaan dasar yang perlu kalian tahu, yang perlu kalian ingat. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, sama seperti tadi, karena ada sudut, karena merupakan gerak parabola itu gerak yang ada sudutnya, sehingga ini bisa kita tuliskan seperti ini. X sama dengan V0 cos theta dikali T. Ya, VTX yang tadi kalian lihat, VTX itu sama dengan V0 cos theta lalu dikali dengan T. Oke. Nah, untuk kondisi titik tertinggi saat, ya kalian perhatikan di sini ya, saat bola itu di posisi titik tertinggi berarti dia kecepatannya, kita pakai simbol ini ya, berarti kecepatan atau VT, kita simbolkan ini ya, kecepatan ini VTY, kenapa? Karena dia pada sumbu Y ya, VTY berarti sama dengan 0. Saat dia di posisi tertinggi berarti kecepatannya 0 ya. Ini kecepatan 0. VT sama dengan 0. Nah, karena kita fokus pada titik tertinggi, berarti kita fokus pada sumbu Y, ya. Berarti untuk mencari kondisi titik tertingginya, kita gunakan rumus yang tadi, ya, yang VTY sama dengan V0 sin alfa dikurang GT. VTY-nya kita sudah tahu itu 0 ya, karena berada pada titik tertinggi berarti kecepatannya 0. Berarti sama dengan V0 sin theta dikurang GT. Nah, T-nya ini berada pada ketinggian maksimum titik tertinggi. Berarti kita bisa tuliskan T max ya, supaya membedakan saja supaya kalian tahu. Jadi, untuk mencari T max yaitu V0 sin theta dibagi gravitasi. Ya. Jadi untuk mencapai titik tertinggi ini ya, waktu yang ditempuhnya yaitu ini persamaannya. Waktu saat mencapai H max atau ketinggian tertingginya ya, yang ini H max-nya.